Shalom sahabat Dalet yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pada hari ini tanggal 14 November 2020. Saya beri judul, di balik masalah ada rencana Tuhan yang besar. Sekali lagi, di balik masalah ada rencana Tuhan yang besar. Paulus di Malta. Bacaan Alkitab kita di Kisah Rasul pasal 28 ayat yang pertama sampai 10. Di mana sebagai seorang tahanan Paulus dibawa berlayar menuju Roma. Namun di tengah laut angin ribut yang telah mengombang-ambingkan kapal yang mereka tumpangi selama 14 hari. Semua orang di dalamnya ketakutan. Namun Paulus meneguhkan orang yang ada di dalam kapal dan berkata, "Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sampai akhirnya mereka selamat dari badai itu dan terdampar di sebuah pulau yang bernama Malta. Penduduk setempat sangat ramah menyambut mereka. Dan ketika Rasul Paulus sedang menghidupkan api, seekor ular beludak menggigitnya. Dan orang yang melihat kejadian itu terhubung dengan tahayul yang menganggap bahwa Paulus seorang pembunuh yang harus mati karena kejahatannya. Meskipun ia telah luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Itu kalau kita baca di ayat yang keempat. Namun setelah lama mereka menanti akan apa yang terjadi dengan Paulus, ternyata tidak ada yang terjadi hingga mereka berubah pikiran dan menganggap bahwa Paulus adalah seorang dewa. Nah, apa yang dapat kita ambil dari hikmat dari kisah Paulus ini? Yang pertama, Tuhan yang menuntun hidup kita. Dengan keteguhan iman, kita yakin dan percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan akan menuntun langkah hidup orang yang beriman. Bisa saja pergumulan datang silih berganti dengan tidak hentinya. Namun demikian, kita tidak dapat menyatakan bahwa Tuhan tidak memperdulikan hidup kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, namun segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita, namun segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Seandainya hal seperti yang Paulus itu tidak terjadi, mungkin Injil tidak akan sampai di Pulau Malta. Sehingga dapat kita lihat bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari rencana Tuhan yang besar. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Tuhan untuk menuntun dan menyertai hambanya. Sehingga sebagai orang beriman yang tidak selayaknya kita takut dan khawatir. Namun kita belajar dari Paulus dengan keteguhan menghadapi yang terjadi dalam hidupnya. Nah, yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Paulus, yaitu menjadi berkat. Kemudian dapat kita pelajari dari kehidupan Paulus setelah itu, bagaimana sekalipun dia berada dalam bahaya, namun kehadirannya tetap menjadi penyejuk dan penyembuh bagi orang yang di sekitarnya. Nah, hal ini kita saksikan ketika di dalam kapal Paulus meneguhkan hati orang yang takut pada waktu diombang-ambingkan oleh angin ribut. Dan selanjutnya dalam kehidupan di Pulau Malta, Paulus menjadi penyembuh melalui doanya bagi orang-orang yang sakit datang kepadanya. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-7 sampai ke-9. Bagaimana Paulus menyembuhkan tanah milik gubernur di pulau itu. Tempat di mana ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut dan menjamu sedemikian rupa selama 3 hari. Nah, ayah Publius ini terbaring karena sakit demam dan disentri, dan disitulah Paulus berdoa dan menyembuhkannya. Bukan hanya itu saja, peristiwa itu datang terjadi, bahkan ada banyak orang yang sakit di pulau itu dan mereka disembuhkan. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi, kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, dan dimanapun tempat kita bekerja, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat buat hidup kita dan menjadi perenungan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.